Khalifah NIM T 2018-3005 dari kelompok 3. Di sini saya sebagai presentator pertama akan menjelaskan tentang pengertian kepemimpinan menurut Al-Quran dan Hadis. Apa sih kepemimpinan? Kepemimpinan adalah menciptakan pencerahan dalam diri orang lain, yang mana seorang pemimpin memiliki gagasan, memiliki visi, serta dapat menggerakkan diri orang lain dan memotivasi diri orang lain untuk mencapai tujuan. Sedangkan kepemimpinan secara etimologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berasal dari kata pimpin yang diawali menjadi memimpin, yang artinya menuntun, menunjukkan jalan dan membimbing. Pemimpin dalam Islam dikenal dengan istilah imam atau ulil amri, sedangkan pemimpin negara menurut sejarah terdahulu dikenal dengan sebutan khalifah. Menurut Al-Mawardi dalam Al-Ahkam Al-Sultaniyah, beliau mengatakan bahwa pemimpin atau imamah sangat penting. Antara lain, imamah mempunyai dua tujuan. Yang pertama yaitu lil khilafati an-nubuwah al-harasati ad-din, yang artinya sebagai pengganti visi kenabian dan menjaga agama. Yang kedua yaitu wasisati ad-dunya, yang artinya memimpin atau mengatur urusan dunia. Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Rifka Izzati, NIM T 2018-3032. Baik, di sini saya akan mengulas sedikit tentang hadis, tentang ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang terkait dengan kepemimpinan. Pertama, saya akan mengulas tentang ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kepemimpinan, yaitu terdapat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendaknya menjadikan khalifah di muka bumi ini. Lalu para malaikat berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang akan menumpahkan darah di muka bumi ini, sedangkan kami senantiasa bertasbih kepada engkau dengan memuji dan mensucikan engkau. Lalu Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Dari ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwasanya seorang manusia diciptakan di muka bumi ini untuk dijadikan seorang khalifah, untuk dijadikan seorang pemimpin, di mana setiap manusia lahir ke bumi maka sudah ada jiwa kepemimpinan di dalam dirinya. Lalu yang kedua, saya akan mengulas sedikit tentang hadis Nabi yang terkait dengan kepemimpinan. Hadisnya, haddatsana Abdullahi ibnu Maslamah an Malik an Abdullah ibn Dinar an Abdullah ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala kullu, tentang hadis Nabi yang terkait dengan kepemimpinan. Hadisnya, haddatsana Abdullahi ibnu Maslamah an Malik an Abdullah ibn Dinar an Abdullah ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi fal umirul ladzi 'alan nasi ra'in 'alaihim wa huwa mas'ulun anhum warrajulu ra'in ala ahlihi baitihi wa huwa mas'ulun anhum wal mar'atu
wal mar'atu ibatun ala baiti ta'lima wa waladihi wa hiya mas'ulahu anhum wal abdu ra'in ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Artinya Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban kepemimpinannya perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya pertanggungjawabannya perihal keluarga yang dipimpinnya, dan seorang istri akan dipertanggungjawabkan tanggung jawabnya perihal keluarga yang dijaga dari kepemimpinan suaminya. Bahkan seorang pembantu pun atau pekerja rumah tangga akan dimintai pertanggungjawabannya dari harta majikannya. Dan kamu sekalian merupakan seorang pemimpin dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Hadis Bukhari Muslim. Dari hadis tersebut sudah jelas bahwasanya semua orang itu merupakan pemimpin yang akan dijadikan pemimpin yang akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Dan setiap diri seseorang itu sudah ada jiwa kepemimpinannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afla Kapur, NIM T 2018-3014. Di sini saya akan menjelaskan tentang gaya kepemimpinan menurut Al-Quran dan hadis. Di sini saya mengambil kisah dari kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau memiliki gaya kepemimpinan yaitu tegas dan lemah lembut. Nah, jelas tegas, seorang pemimpin haruslah memiliki sikap tegas yang mana harus konsisten dengan keputusan sudah diambil, tidak boleh melanggar ataupun semena-mena pada jabatannya. Dia harus patuh dan tunduk pada keputusan tersebut. Nah, yang kedua lemah lembut. Itu sesuai dengan Quran surat Asy-Syura ayat 215 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Waqfid janahaka limat tiba'aka minal mu'minin. Ya, artinya, dan rendahkanlah dirimu kepada pengikutmu, yaitu orang-orang yang beriman. Nah, dari artinya tersebut dapat ditafsirkan bahwa seorang pemimpin haruslah dapat bersikap ramah, harus dapat mengayomi dan memandang bawahannya dengan hati dan memberikan kasih sayang yang penuh kepada bawahannya. Jadi tidak boleh semena-mena, ataupun seorang pemimpin tidak hanya dapat berkata kasar, tapi dapat membuat dirinya dapat dicintai oleh bawahannya. Nah, yang kedua adalah gaya kepemimpinan Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau memiliki gaya kepemimpinan yaitu karismatik dan dapat mendengarkan suara rakyat. Nah, karismatik, jelas seorang pemimpin harus memiliki sikap yang karismatik, yaitu mempunyai visi yang jelas, tujuan yang akan dibawa kemana organisasi tersebut, dan harus dapat memberikan semangat kepada bawahannya, harus memberikan motivasi agar bawahannya dapat bekerja dengan semaksimal mungkin. Yang kedua yaitu dapat mendengarkan suara rakyat. Nah, sekarang dapat dilihat bahwa pemimpin sekarang itu jarang sekali dapat mendengarkan suara rakyat. Apalagi di zaman milenial sekarang, banyak pemimpin yang hanya memberikan janji-janji tanpa harus merealisasikan apa yang sudah disuarakan oleh rakyatnya. Berbeda dengan zaman dahulu seperti zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu ketika suatu malam yang dingin, beliau saat sedang berjalan mendengar keluh kesah seorang wanita miskin di balik suatu tenda. Keluh kesahnya yaitu seorang wanita miskin tersebut merebus batu hanya untuk menyenangkan anaknya sedang kelaparan. Sungguh miris mendengarkan keluh kesah rakyatnya tersebut. Dengan segera
Khalifah Umar bin Khattab langsung menuju Baitul Mal membawa sekarung gandum dan memberikan gandum tersebut kepada wanita miskin dan memberikannya agar dapat membuat anaknya makan dan juga dapat dimakan oleh wanita tersebut. Nah, dari cerita tersebut dapat kita ambil bahwa seorang pemimpin itu haruslah dapat mendengarkan suara rakyat, apa yang kurang dari kepemimpinannya, apa yang perlu ditingkatkan. Jadi dapat membuat atau memberikan kritik, dan seorang pemimpin itu harus mau mendengarkan apapun kritikan dari rakyatnya, mau dan janganlah seorang pemimpin itu setelah mendengar kritikan menjadi marah, menjadi murka, tapi itu sebagai introspeksi diri agar mereka itu memimpin dengan baik seperti Khalifah Umar bin Khattab. Nah, yang ketiga yaitu Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an. Nah, beliau memiliki sikap kepemimpinan yaitu menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman petunjuk. Nah, seorang pemimpin harusnya dapat memberikan contoh kepada bawahannya dengan mengikuti kaidah-kaidah apa yang saja yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan membawa mereka ke jalan yang benar sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Apalagi pemimpin tersebut dapat memetik pelajaran dari kisah-kisah yang ada di Al-Quran seperti pemimpinan Nabi Muhammad ataupun Khulafaur Rasyidin. Nah, yang terakhir yaitu Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu. Nah, beliau tersebut mempunyai gaya kepemimpinan yaitu berani mengambil resiko. Jelas seorang pemimpin itu harus berani mengambil resiko, yang mana dalam membuat suatu keputusan atau suatu perubahan pasti di dalamnya banyak sekali resiko, banyak sekali cobaan. Nah, dari resiko tersebut pemimpin dan juga bawahnya pasti akan memiliki dampak dari perubahan tersebut, akan baik secara psikis atau psikis, secara perlahan-lahan akan merubah entah itu perilakunya ataupun gaya bekerjanya. Tetapi jika perubahan tersebut memiliki dampak yang baik bagi organisasi, pasti dampak tersebut akan membuat tujuannya itu akan lebih baik lagi, akan membuat tujuan dari suatu organisasi itu menjadi tertata dan lebih signifikan dari sebelumnya. Baik, sekian itu yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Karimah, NIM T 2018-3013. Baiklah, saya di sini presentasi keempat yang akan menjelaskan tentang kepemimpinan pendidikan Islam. Kata-kata pemimpin, kita sudah tidak asing lagi dengan kata-kata tersebut. Sebagai seorang manajemen, bahwasanya kita sudah mengetahui apa sih pemimpin tersebut dan apa juga kepemimpinan. Nah, baiklah, di sini saya akan mengulas sedikit penjelasan tentang kepemimpinan. Bahwasanya kepemimpinan adalah cara yang dilakukan pemimpin dalam memimpin suatu organisasi, baik itu merupakan selanjutnya pengertian pendidikan Islam. Pendidikan Islam sendiri itu merupakan usaha mendewasakan dan memandirikan manusia melalui kegiatan pembelajaran yang melibatkan siswa dan guru yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kemudian secara terperinci berarti kepemimpinan pendidikan Islam sendiri adalah usaha seorang atau kegiatan seorang pemimpin yang dilakukan untuk mempengaruhi, menggerakkan, memberikan motivasi dan mengarahkan orang-orang dalam lembaga pendidikan agar pelaksanaan pendidikan dapat lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan. Baik, selanjutnya tentang karakteristik kepemimpinan pendidikan Islam. Karakteristik sendiri itu, jikalau kita mengikuti kepemimpinan karakteristik Nabi kita, maka karakteristik tersebut ada 4. Yang pertama yakni sidik. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu sidik.
Sidik artinya jujur. Jadi, kejujuran itu merupakan syarat utama bagi seorang pemimpin untuk memimpin sebuah lembaganya atau bawahannya. Pemimpin yang memiliki prinsip kejujuran akan menjadi tumpuan harapan para pengikutnya. Seorang pemimpin yang sidik atau bahasa lainnya honest akan mudah diterima di hati masyarakat. Sebaliknya, pemimpin yang tidak jujur atau khianat akan dibenci oleh rakyatnya atau bawahannya. Kejujuran seorang pemimpin dimiliki dari perkataan dan sikapnya. Sikap pemimpin yang jujur adalah manifestasi dari perkataannya, dan perkataan seorang pemimpin merupakan cerminan dari hatinya. Baik, selanjutnya karakteristik yang kedua adalah sifat amanah. Amanah di sini yang berarti terpercaya. Telah kita ketahui bahwa sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang rasul, beliau sudah menunjukkan kualitas pribadinya yang diakui oleh masyarakat Quraisy. Beliau dikenal dengan Al-Amin yang artinya terpercaya. Oleh karena itu, ketika terjadi peristiwa sengketa antara para pemuka Quraisy mengenai siapa yang akan meletakkan kembali Hajar Aswad setelah renovasi Ka'bah, mereka dengan senang hati menerima atau menunjukkan Nabi Muhammad sebagai arbiter. Jadi, sifat amanah merupakan kualitas wajib yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Dengan memiliki sifat amanah, pemimpin akan senantiasa menjaga kepercayaan masyarakat yang telah diserahkan di atas pundaknya. Kepercayaan masyarakat berupa penyerahan segala macam urusan kepada pemimpin agar dikelola dengan baik dan untuk kemaslahatan bersama. Karakteristik yang ketiga yakni tablik. Tablik di sini secara bahasa manajemennya diartikan sebagai komunikatif. Jadi seorang pemimpin harus memiliki kemampuan berkomunikasi, karena pemimpin tidak berhadapan dengan benda mati seperti robot dan lain sebagainya yang bisa digerakkan, dipindahkan dan lain sebagainya. Akan tetapi, seorang pemimpin berhadapan dengan manusia yang memiliki beragam kecenderungan. Oleh karena itu, komunikasi merupakan kunci terjalinnya hubungan yang baik antara pemimpin dengan bawahannya. Baiklah, karakteristik yang terakhir yakni fatonah atau cerdas. Seorang pemimpin tidak akan cukup jika hanya bermodal dari 3 sifat di atas. Artinya tidak akan sempurna jika seorang pemimpin hanya memiliki sifat ketiga tersebut, akan tapi jika untuk lebih menyempurnakan maka ditambah dengan sifat fatonah atau cerdas. Sedangkan kecerdasan di sini tentunya ditopang dengan keilmuannya, karena ilmu menjadi dasar bagi seorang pemimpin dalam mengelola organisasi yang dipimpinnya. Jikalau tanpa ilmu, bagaimana seorang pemimpin itu akan memimpin bawahannya atau lembaganya jika seorang pemimpin tersebut tidak mempunyai bekal atau ilmunya? Jadi oleh karena itu, ilmu merupakan fondasi atau dasar bagi seorang pemimpin untuk memimpin bawahannya, lembaganya, dan lain sebagainya. Baiklah, cukup sekian dari saya presentasi keempat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rina Rusmiana, NIM T2018-3008. Di sini saya dari kelompok 3 akan memaparkan mengenai perbedaan kepemimpinan pendidik dan kepemimpinan pendidikan Islam. Apa sih itu kepemimpinan pendidik dan apa itu kepemimpinan pendidikan Islam? Jadi, kepemimpinan pendidikan di sini merupakan suatu kemampuan atau proses mempengaruhi, membimbing, mengkoordinir, dan menggerakkan pengembangan pendidikan dan pelaksanaan pendidikan sehingga kegiatan yang ada dalam pendidikan itu sendiri mampu berjalan secara efektif dan efisien. Kemudian, kepemimpinan pendidikan Islam di sini merupakan suatu proses mempengaruhi orang lain
agar mampu menyelesaikan tugasnya secara baik dan benar, sehingga tujuan inti dari adanya suatu organisasi tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien. Lalu dari pengertian tersebut, apa sih yang menjadi dasar atau apa sih yang dapat menjadi acuan dari adanya perbedaan antara kepemimpinan pendidik dan kepemimpinan pendidikan Islam di sini? Jelas, ketika kita mengetahui apa itu arti atau pengertian dari kepemimpinan pendidik dan kepemimpinan pendidikan Islam di situ kita sudah bisa menyimpulkan bahwasanya kepemimpinan pendidik di sini berorientasi kepada 4 teori, yaitu di sana ada teori genetik, teori sosial, teori ekologi, dan teori kontingen. Sedangkan kepemimpinan pendidikan Islam itu tidak hanya berpacu kepada 4 teori ini, melainkan juga berpacu kepada penjelasan atau penjabaran panjang yang telah disampaikan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Mungkin seperti itu, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Junita, NIM 2018-3024. Saya kelompok ketiga yang akan merangkan tentang syarat, prinsip, dan karakteristik kepemimpinan pendidikan Islam. Yang pertama adalah prinsip kepemimpinan pendidikan Islam. Yang pertama adalah pemimpin itu harus bertanggung jawab, yang dia harus menerima resiko yang telah mereka putuskan dalam satu rencana yang akan mereka lakukan di dalam proses organisasi tersebut. Dan yang kedua adalah menjadi tauladan bagi bawahannya, yang mana dalam hal ini Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran surah Azab ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya di dalam pribadi Rasulullah ada suri tauladan yang baik. Dan kita tahu bahwasanya Rasulullah adalah pemimpin yang baik. Pemimpin, seorang figur yang akan dijadikan pemimpin sebagai seorang pemimpin yang karismatik, pemimpin yang bisa menjadikan tauladan bagi bawahannya. Dan yang ketiga adalah pemimpin haruslah bisa menegakkan organisasi itu sesuai dengan syariat Islam. Bahwasanya di sini nantinya akan dibahas di dalam syarat-syarat kepemimpinan Islam, yaitu yang pertama, pemimpin itu haruslah memilih atau orang mukmin itu harus memilih pemimpin yang beragama Islam sesuai yang difirmankan oleh Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim, la yattakhidul mu'minina al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Bahwasanya jangan sampai orang mukmin itu memilih orang kafir sebagai seorang pemimpin. Di sini konteksnya bahwasanya pemimpin yang beragama Islam lebih baik daripada pemimpin yang Islam, karena secara otomatis pemimpin yang beragama Islam adalah pemimpin yang bisa mengamalkan nilai Islam sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Dan yang kedua, pemimpin itu harus memiliki suatu sikap kasih sayang kepada bawahannya. Bahwasanya pemimpin itu dinilai bukan karena ketegasannya, pemimpin dinilai memang bukan dari segala aspek yang mereka miliki dari kecerdasannya, tetapi lebih dari itu, yaitu pemimpin harus memiliki kasih sayang. Dan yang ketiga adalah pemimpin haruslah memiliki suatu sikap yang mana bisa mengambil tegas dalam mengambil keputusan. Yang pertama, bahwasanya di sini yang ketiga adalah pemimpin, karakteristik seorang pemimpin yang sesuai dengan Al-Quran. Bahwasanya pertama itu pemimpin haruslah beriman kepada Allah SWT. Pemimpin haruslah menjadi seorang yang bisa membawa nama baik agama Islam ke dalam nilai organisasi tersebut. Dan yang kedua adalah pemimpin haruslah bisa memberi contoh, yaitu dengan melaksanakan rajin salat 5 waktu. Haruslah membuat peraturan bahwasanya menjalankan sholat adalah prioritas di dalam suatu organisasi. Dan yang ketiga adalah pemimpin haruslah bisa menunaikan zakat yang sesuai dengan kadar dari harta tersebut. Dan yang keempat adalah pemimpin harus melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Karakteristik itulah yang akan nantinya akan membawa organisasi di jalan yang ke jalan yang lebih baik, yang sesuai dengan syariat Islam tentunya. Dan di sini sesuai dengan apa yang saya jelaskan, dari mulai prinsip, syarat, dan karakteristik merupakan suatu esensi bahwasanya setiap orang itu memiliki potensi dalam menjadi seorang pemimpin. Tinggal bagaimana kita bisa mengatur sikap kita menjadi seorang pemimpin itu sendiri. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.